Oke, ya. Jadi untuk cover ya teman-teman, covernya nanti gambarnya disesuaikan karena kita ngomongin tentang komunikasi pemasaran yang cocoknya apa gambarnya, ya. Terus nanti monografnya dihapus, judul besarnya adalah komunikasi pemasaran. Baru judul kecilnya titik 2 nanti ya, titik 2, baru analisis komunikasi pemasaran merek di Indonesia. Terus 2024-nya dihapus, diganti nama dosen, di bawahnya baru pemasaran digital 2023 kelas A. Ya. Oke, kemudian nah ini isinya karena kita ngomongin tentang marketing communication atau komunikasi pemasaran, ini terlalu luas. Teman-teman tuh mengambil tiga materi yang semuanya berbeda gitu loh. Jadi nggak fokus sama ini. Jadi kita kayak ceritanya ini ada di mata kuliah marketing gitu, di mata kuliah marketing atau malah ya marketing karena marketing ada tentang loyalty. Kalau tadi saya bilang IMC nggak juga, paling di digital advertisingnya doang gitu. Terus ada marketing strategi juga. Nah, jadi nanti di bab 1 itu akan ngomongin tentang kalian harus baca jurnal kira-kira komunikasi pemasaran itu kenapa penting. Ya, ada mungkin isu apa yang terjadi. Misalnya kemarin kalian cari tentang ST atau apa yang sehingga membuat marketing communication itu tuh memegang peranan penting dalam strategi pemasaran brand. Ya, jadi lebih ke arah kenapa marketing communication itu penting. Ya, masukin teori dikit boleh. Tapi nanti baru di bab 2 itu ngomongin tentang marketing communication-nya aja. Jadi nggak ada lagi tentang loyalitas pelanggan, marketing strategi, atau periklanan digital. Mungkin kalian bisa bahas dari apa ya, pengertian marketing, oke, terus masuk ke bauran pemasaran, baru P-nya yang terakhir promotion. Kan marketing communication kemarin saya jelasin kan ada di P yang terakhir ya, di promotion ya teman-teman. Baru masuk tuh yang promotion mix-nya. Nah, promotion mix tuh ada apa aja, tujuan komunikasi pemasaran itu apa aja gitu ya. Itu kan literatur review, jadi kita mengerucut ke komunikasi pemasaran ya teman-teman. Kemudian bab 3-nya, nah ini di tolong diperhatiin ya, ini ada compile, dia masuk sebagai heading, terus ada yang kosong tadi headingnya. Ntar saya coba buka navigation pane-nya ya. Nih, ini kosong, berarti ada heading, headingnya harus dihapus. Ini kosong, terus di sini satu-satu latar belakang. Kalau cuman bab 1 pendahuluan, kalau cuman 1 poin, gak usah pakai satu-satu, langsung aja ya. Kemudian bab 2, nah ada loyalitas pelanggan. Nah, ini diganti nanti ya semua. Terus ada yang kosong, headingnya berarti masuk nih, headingnya harus dihapus. Kemudian, nah ini compile. Compile ini nggak perlu ada, teman-teman ya. Jadi emang ada satu atau 2 orang yang bertanggung jawab untuk editing. Jadi proofread dari awal sampai akhir. Nggak bisa kalian ngerjain di satu sheet. Jadi misalnya udah jadi satu, baru deh diedit oleh 1 orang atau 1 atau 2 orang. Jadi emang bertanggung jawab untuk semuanya. Konten kan udah dikumpulin gitu ya, karena kita kan endingnya adalah satu ya, bukan masing-masing digabungin gitu. Nah, kemudian di bab 3 ini baru, bab 3 apa judulnya? Bukan compile, tapi analisis komunikasi pemasaran merek di Indonesia, seperti itu misalnya ya. Terus barulah masuk ke, nah ini saya nggak tahu yang komunikasi pemasaran kalian tuh yang mana nih analisisnya. Misalnya kan kemarin saya minta kan komunikasi pemasaran itu kan salah satu contohnya bisa dilihat dari iklan. Nah, iklan mana yang kalian bahas? Coba ya, saya cek di sini. Nah, ini saya nggak, ini misalnya menggunakan komunikasi pada saluran resminya sendiri, media sosial. Oke, baru nanti ada 2 per brand, ada 2 komunikasi pemasaran yang kalian ambil dan lakukan analisis. Kemarin kan saya udah jelasin bahwa marketing communication fungsinya ada 3 ya kemarin, untuk untuk inform, persuade, dan remind. Nah, yang itu tuh masuk di mana kayak gitu, ya. Seperti itu. Jadi dikaitin sama yang sudah kita bahas. Jangan lari dari sana. Ya, teman-teman ya. Gitu. Nanti mungkin sebelum masuk tentang komunikasinya di bab 3 ini teman-teman bisa jelasin
si brand ini segmentingnya seperti apa buat memperkaya ya. STP-nya seperti apa, bauran pemasarannya seperti apa, baru masuk komunikasi pemasarannya seperti apa. Kayak gitu. Jadi lebih memperkaya gitu. Terus saya cek di sini untuk apa namanya masih banyak menggunakan kata Anda. Nah ya tadi Anda tuh banyak banget. Nah, Anda dapat lebih mengelola ini. Saya yakin, saya nggak tahu ini copy paste apa nggak dari blog dari mana-mana. Ya, kelihatan banget. Nanti nilainya jelek semua loh. Ya, saya kan kemarin bilang kalau misalnya memang membaca, gunakan bahasa kalian sendiri dan di dalam sebuah karya ilmiah atau buku atau apapun itu harus dia bentuknya sudut pandang orang ketiga. Ya, nih Anda. Nah, terus ya ini juga disesuaikan ya teman-teman ya. Tadi saya mau kasih contoh anak yang saya ajar komunikasi bisnis ya, anak FMIPA. FMIPA aja dia bikinnya begini nih, udah lebih spesifik konsep komunikasi pemasaran, teori komunikasi, kan udah mengerucut ya. Komunikasi pemasaran semuanya sampai di sini. Ya, ini anak FMIPA loh, anak matematika. Tuh, ya maksud saya teman kan kita judulnya adalah tentang komunikasi pemasaran. Jadi jangan terlalu lebar. Kita ke loyalitas, terus ke marketing strategi, terus tiba-tiba digital advertising. Nah, itu tuh lompatnya kejauhan. Jadi saya tuh pengen teman-teman di sini tuh melatih apa ya? Nanti kalau nulis skripsi itu kayak apa? Kayak gitu. Nanti balik lagi ke sini ya. Ini saya pikir untuk citasinya apakah sudah menggunakan Mendeley atau masih manual? Gimana? Sudah menggunakan Mendeley atau masih Mungkin manual? ada yang Mendeley, Bu. Oke, ada yang, nah itu tadi kerja sama satu kelas ini dibutuhkan. Jadi harus ada yang terakhir yang memang inputin Mendeley-nya. Jadi semuanya tuh jadi satu, nggak bisa bagi-bagi-bagi terus input-input aja gitu. Ini ND ini mungkin Mendeley, tapi kalau misalnya yang ND ini itu kan nggak bisa nemu ya. Nah ini harus diisi manual dari Mendeley-nya. Bayang nggak? Misalnya nanti, nih saya buka coba ya Mendeley-nya. Nah, sekarang udah semester apa sih? 2 ya. Nanti ke depannya tuh bakal banyak tugas-tugas yang menggunakan Mendeley dan pelatihan sekalian buat skripsi. Jadi nanti kalau misalnya yang ND gitu tuh diedit sendiri di Mendeley-nya. Ya masih agak lama biasanya kalau ngubah Mendeley. Jadi di search lagi di Mendeley-nya ini tentang apa? Migacoan. Migacoan, lihat ND tahunnya tuh mesti ada kayak gitu. Jadi nggak kosong dia, nggak boleh ND. Ya misalnya ya. Nah, ini tuh diedit sendiri di bagian sini ya, teman-teman. Ya, di sininya diedit. Nanti dia tahun berapa. Misalnya dia bentuknya apa, jurnal kah, buku kah, web kah. Nah, itu diedit sendiri. Kalau misalnya dia nggak bisa nge-detect. Jadi harus paham. Kalau nggak paham, ada YouTube untuk dilihat banyak sekali. Sekarang referensi cara menggunakan Mendeley. Nanti kalau nggak ada yang nggak punya Mendeley, saya kasih link untuk download Mendeley desktop ya. Nanti insya Allah berguna nanti buat skripsi. Oke, ya. Jadi yang dilakukan analisis di bab 3, misalnya satu brand, katakanlah Grab. Nah, Grab ini kalian analisis, Grab itu sektor perusahaannya di bidang apa, 4P-nya seperti apa, kemudian STP-nya kayak gimana. Nah, habis dari STP baru masuk analisis komunikasi pemasarannya. Secara umum dia seperti apa, mungkin saluran komunikasi yang digunakan seperti apa, kemudian media yang dia gunakan seperti apa, terus ambil 2 contoh komunikasi pemasaran yang dia lakukan. Baru lakukan analisis. Misalnya 2 contoh iklan nih, mungkin kalian ambil satu dari YouTube, satu dari Instagram, atau satu dari Baliho, dan sebagainya. Nah, baru analisis, kira-kira tujuan komunikasi ini nih apa? Sasarannya siapa? Gitu ya. Kebayang nggak, teman-teman? Respon, please.
Iya, Bu. Ya, udah kebayang ya. Yang Ibu. Gimana? Ya, tapi kalau kamu mau nyaranin kamu, ya harus ada di sini. Terus ini nanti di bagian kata pengantar dibuat penulis aja ya, penulis. Udah. Nggak perlu ada kata monograf. Terus, oke. Nah, ini nanti disesuaikan ya, kata pengantar disesuaikan. Terus, ya, udah itu catatan dari saya ya. Karena kalau keseluruhan ini kayaknya mesti banyak rombaknya. Saya nggak maksa mesti kerjain dalam minggu depan, tapi katakanlah ini selesai butuh waktu berapa lama kira-kira? 1 bulan cukup? Ini libur lebaran ya? Libur lebaran. Berarti kalau misalnya kita kumpulin di minggu kedua Mei, gimana? Saya perlu cek udah sesuai Tanggal apa belum. belasan Mei, Bu. Ya, katakanlah sebentar ya, saya cek lagi mungkin. Karena hari Senin ya, 13 Mei. Jadi saya yakin 13 Mei pun pasti nyelesainnya nanti H-1 paling cepat. Iya ya. Oke. Ya udah nggak apa-apa, kita sepakatin 13 Mei ya. Jadi nanti semuanya diperbaiki. Terus kalau misalnya citasi jangan pakai dalam-dalam gini. Ya, dalam-dalam tuh hindari. Kalian paham kan ya cara nyari ini dari Google Scholar? Di sini kan banyak sekali ya teman-teman. Misalnya mau nyari tentang apa tadi? Misalnya marketing communication. Nah, tuh banyak sekali teman-teman bisa pakai apa. Terus tadi saya lihat baca buku Philip Kotler masih ada yang 2012. Sedangkan sekarang versi barunya mungkin saya punya yang 2018 kayak gitu-gitu ya. Jangan terlalu lama ya. Saya dari sini sejak 2020 misalnya. Terus ini IMC bisa pakai. Kemudian banyak sekali ya teman-teman. Nyarinya tuh jangan yang dalam-dalam. Jadi saya jangan nyari misalnya nyari Google marketing communication adalah terus ngambil yang ada di blog, enggak seperti itu. Nanti berantakan kayak tadi gitu ya. Lebih ke arah sana. Jadi nyarinya langsung ke Google ini atau ke Emerald atau ke jurnal-jurnal Sinta boleh. Ya, ini kan kalau yang ada PDF-nya biasanya bisa dibuka biasanya ya. Nah, itu tapi cuma daftar isi doang ya kayaknya. Mm-mm. Tahu ke buku yang di atas di perpus ya, atau pakai yang di jurnal boleh. Ini kan jurnal nih, dia ngomongin apa ya. Oh, nih misalnya tadi IMC-nya advertising apa, dia ngomongin apa, kayak gitu-gitu ya. Jadi jangan pakai dalam-dalam untuk citasi. Ya, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Dan jangan plagiat. Ya, jangan copy paste apa yang ada di blog di buku itu langsung. Kalian baca terus kalian interpretasiin menggunakan kalimat sendiri. Oke? Oh, maaf, kalau bahasanya misal kita pakai bahasa sendiri tapi bahasanya nggak baku itu Nggak boleh. boleh. Nggak, harus tetap baku. Kan kita mau bikinnya monograf buku. Ya? Oke deh, Bu. Oke. Gampang lah sekarang tuh kalau mau apa namanya paraphrase ya, terus kayak gunakan bahasa misalnya tadi di awal ngomongin tentang media sosial, ke bawahnya ya semuanya media sosial, jangan social media itu inkonsisten namanya. Terus banyak ini saya cek istilah asing belum dimiringkan yang kecil-kecil kayak gitu ya. Ini controller Armstrongnya 2012 kayak gitu ya. 2000. Jadi pakai Mendeley ya teman-teman ya. Jadi emang harus ada orang yang ini saya belum lihat sih pembagiannya kayak apa sih pembagian kerjanya.
Yang semester sebelumnya Bu katanya masalah belum. Nah, ini sebenarnya udah oke yang paling bawah-bawah ini ya, iklan online. Tapi nanti ada dua brand, dua konten ya, dua konten yang kalian lakukan analisis lebih dalam ya. Mungkin secara umum seperti ini, dia pakai iklan online, terus kampanyenya apa aja gitu-gitu ya. Ntar terisi. Yang bagian nyatuin siapa ini? Yang compile ini ya? Nah, itu harus ada editor keseluruhan ya. Bukan Jadi Bu, yang tim penyusun Bu yang nyusunin semua. nih, nah berarti tim penyusun ini nih. Ketika semua udah pakai Mendeley, nanti mempermudah penyusun keseluruhan nanti. Ya, nanti kan dia langsung automatic edit ya, automatic menambah tuh referensinya. Gitu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyain sampai di sini, teman-teman? Dikit aja sih, itu aja. Nggak dikit sih, tapi lumayan kayaknya untuk PR-nya nih. Lemes ya kayaknya ya. Duh, PR-nya nambah lagi. Tapi ini kan buat ending TS-nya. Ya, kan nggak mau kan nilainya nanti jelek. Jadi biar belajar juga kalau nyusun nanti skripsi seperti itu. Meskipun masih semester 2. Ya. Karena ke depannya tugas-tugasnya mungkin akan seperti itu ya teman-teman. Emal tuh apa sih? Email ya maksudnya ya? Oh, emal email tuh kan. Jadi ini harus ada yang proofreadnya siapa? Ya, yang apa tipe-tipe yang belum dimiringin. Nah, terus kalau di Word tuh kan suka ada gini nih ya, biru-biru gini. Nah, biasanya tuh dia kayak apa, oh ada yang tipe nih gitu, atau pastinya kelebihan, biasanya gitu. Tinggal diginin aja. Nah, source pakai pakai gunakanlah bahasa Indonesia, sumber gitu ya. Oh, data delivers tuh apa? Ini ya, kalau kalau teman-teman lihat ini pasti copy paste nih, karena ada abu-abu di belakangnya. Ya, ini copy paste, copy paste, gitu ya. Jadi nggak pengen, maksudnya hasilnya saya nggak pengen asal-asalan. Yang penting ada gitu, nanti endingnya juga bisa asal-asalan. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup jelas kah? Supaya kita tidak mengulang hal yang sama nanti? Gimana? Berarti poin yang kita bahas itu utamanya di komunikasi pemasaran ya Bu, bukan yang Iya. loyalty, marketing dan Dari lain-lain. kemarin saya kasih loyalty itu kan hanya sebagai contoh ya. Ini loh monograf tentang loyalty. Nah, kalian bikin monograf tentang komunikasi pemasaran brand. Seperti itu. Karena kan Berarti kita cuma mata kuliah. Gimana? Ibu berarti cuma satu topik doang ya tentang Iya, komunikasi. karena emang monograf itu adalah apa ya buku yang emang spesifik tentang satu topik gitu. Makanya kemarin contohnya tentang loyalty, dia bahas mulai dari pendahuluan sampai di kesimpulan itu tentang loyalty. Oh ya, cuman satu tambahan ya teman-teman. Nanti tambahin di bab kesimpulan ya, tambahin yang sekitar 1 halaman atau 3/4 halaman kesimpulannya seperti apa tentang komunikasi pemasaran ini. Ya. Kan kalau yang di loyalty kayaknya nggak ada kesimpulannya, tapi nanti tolong ditambahin ya bab 4 berarti ada kesimpulan. Itu. Nabil stres? Dari tadi megang-megang kepala melulu. Gimana Nabil? Aman Bu, cuman ini kayaknya ada miskomunikasi aja sih Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Makanya kan saya kasih review ini supaya teman-teman apa ya kita bisa tektokan. Oh gini loh maksudnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak clear silakan mumpung kita lagi ngobrol. Nah ini kan tadi salah satu hambatan dalam komunikasi ya. Teman-teman merasakan sendiri ada miskomunikasi di dalamnya.
Seperti itu. Oke? Untuk penyunting akhir siapa tadi? Penyunting akhirnya? Ada banyak, ada 5 orang, Bu. Nanti bagi-bagi tugasnya. Ada yang ngecekin, misalnya ada yang ngecekin typo atau miring, terus nanti ada yang masukin Mendeley-nya, ya. Iya, Ada Bu. yang ngecekin heading dan segala macamnya. Kita udah ngelakuin hal itu semua, Bu, tapi kita ngelakuin hal itu cuma dalam beberapa jam karena emang ada hambatan, Bu. Oke, nggak apa-apa. Makanya kan hari ini ketemu ya. Jadi untuk dengan waktu yang saya berikan tadi cukup ya. Saya pikir nanti ngerjainnya jangan pas mepet, ya. Jadi pas nanti awal Mei atau mungkin minggu pertama Mei baru ngerjain, sama aja. Jadi teman-temannya yang lain yang nyusun konten itu katakanlah ditargetin akhir April udah selesai, ya. Jadi akhir April udah selesai, teman-teman penyunting akhir, kasihan teman-teman penyunting akhirnya punya punya waktu yang sedikit, kayak gitu ya. Kita sepakat ya akhir April untuk konten selesai. Gimana bab 1 Insyaallah. sampai bab 4? Nah, mungkin nanti Gwen untuk bab 4-nya ditambahin ya PIC-nya siapa untuk kesimpulan. Kayaknya belum ada. Ya. Nanti diambil dari yang mana bisa diambil ya. Oke. Nah, ini juga melatih kalian gimana bekerja sama ya. Oke. Kalau misalnya memang ada yang sama sekali tidak berkontribusi, silahkan take out aja namanya. Ya, kita fair di sini. Oke, baik. Kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan lagi, ya sebelum nanti kalian kayaknya makin lemes banget nih Iza tuh, lihat tuh. Ya, oke ya. Ya, oke. Rina, hai Rina, oke ya. Nangkep ya. Oke Bu, tapi aku mau nanya dikit paling. Boleh. Kan tadi Davpus itu harus pakai Mendeley ya Bu? Mhm, Kalau itu memang diwajibkan atau enggak? Soalnya wajib. saya pernah pakai Mhm. reference dari Word-nya langsung dan itu emang cukup bagus sih. Cuman memang agak lamanya naruh-naruhin data-datanya kayak outdoor-nya, sumbernya dari mana dan segala macam. Itu Ya, yang bikin agak lama. Tapi saya hasilnya sih, emang rapi. ya, preferensi saya tetap pakai Mendeley. Nanti habis ini saya share. Jadi semua yang bikin konten harus menggunakan Mendeley. Jadi nanti penyunting akhir lagi jadi gampang. Ya, langsung terkoneksi. Jadi nanti referensinya tuh langsung adding, langsung nambah. Nggak perlu satu-satu lagi untuk si penyunting akhir. Ya, nanti saya kasih Mendeley Desktop, gunakan nanti Mendeley Desktop. Kalau yang pakai Refman atau Reference Manager kayaknya suka ada gangguan gitu. Jadi pakainya yang desktop ya. Nanti ini lumayan modal buat skripsian ya, untuk tugas-tugas ke depan. Terima kasih Bu. Semuanya boleh nanti download aja. Oke, baiklah. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Kalau misalnya memang cukup, baiklah itu aja ya reviewnya untuk hari ini. Nanti habis Lebaran, nanti kalian tuh kelasnya FKOM ya, Senin ya. Senin tuh kan masih libur ya. Hari apa yang mungkin kalian bisa menggantikan Senin? Karena kan itu pas-pasan banget ya. Jadi Senin itu udah pertemuan ke-10, 15 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai tanggal nanti 20 Mei. Itu kan nanti dengan praktisi. Nanti mungkin ada 3 kali offline, 3 kali online. Seperti itu. Ya. Nah, selama pertemuan praktisi jangan terlena kalian masih punya proyek akhir ya. Jadi mulai difikirkan dari sekarang. Jangan mepet-mepet lagi. Nanti hasilnya mepet-mepet juga. Nah, jadi nanti saya kasih kontaknya ke Gwen nanti untuk nama ibu praktisinya. Ya, ada Bu Ella, namanya Laila, dipanggilnya Ella. Jadi nanti bisa dikoordinasikan terkait pelaksanaan kelas. Nanti di minggu pertama nanti mungkin saya akan masuk juga. Ya, jadi kita ambil kenalan semuanya. Baru nanti habis itu kelas akan dipegang oleh praktisi. Tugasnya PJ, nanti saling ngingetin, nggak cuma PJ ya. Saling ngingetin untuk melakukan record, kemudian screenshot setiap page yang ada, tapi screenshotnya harus kelihatan tanggal sama jamnya. Mulai ya, sama nanti pas di akhir. Jadi harus 2 jam. Ya, nggak bisa kurang dari sana. Lebih boleh, tapi nggak boleh kurang dari 2 jam. Ya, teman-teman ya.
Nanti saya juga ingatkan ke praktisinya. Itu setiap kali pertemuan. Nanti diarsip ya. Diarsip karena nanti itu akan saya butuhkan untuk pelaporan ke kementerian. Seperti itu. Ya, nanti dengan praktisi kalian silahkan gali sedalam-dalamnya terkait dengan komunikasi di dalam lebih saya sih kemarin ngarahinnya lebih kepada preparing skills communication kalian sebelum memasuki dunia profesional. Seperti itu ya, mungkin secara teori kita udah dapat di before semester, ini secara praktisnya akan seperti apa. Ya, nanti gali aja. Katanya, Bu, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa presentasi. Caranya gimana, tipsnya seperti apa? Silakan nanti ditanyakan ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Ya, kalau misalnya memang cukup, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Ini mungkin pertemuan kita sebelum minggu depan kita Lebaran. Saya mohon maaf lahir batin ya, teman-teman. Terima kasih untuk atensinya. Semoga puasanya lancar, ibadahnya berkah, diberikan kesehatan semuanya. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pulang kampung ya, bertemu kembali dengan keluarga. Waalaikumsalam. Nah, Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu saya Nur. Alif ya. Minal aidin Minal wal aidin wal faizin. faizin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, bye. Waalaikumsalam. Take care Bu Nur. Yes. Hah? Kenapa? Ini gue end dulu. Ini kalau record Jangan di recordnya di end dulu aja, di stop di dulu stop aja. gak apa kan ya? Eh, Oke.